Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenongo untuk memberi wejangan. Kebo Kenongo hadir lebih awal karena tertarik dengan kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Dia merasa bahwa selain mendapatkan kisah sejarah dari para leluhur Jawa itu, juga mendapatkan wejangan-wejangan bijaksana yang berguna bagi kehidupannya. Kebo Kenongo menanyakan bagaimana kelanjutan kisah pertemuan Ken Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe, pandita sakti yang waskita dengan pengetahuan spiritual yang tinggi. Ayahnya kemudian melanjutkan cerita itu, bahwa pertemuan pertama Ken Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe amat berkesan dalam hati Ken Arok, tapi waktu sudah menjelang sore. Berpamitanlah Ken Arok kepada Dang Hyang Loh Gawe untuk pulang ke rumah Akuwu Tunggul Ametung dan membuat laporan. Dang Hyang Loh Gawe mempersilahkan dan berharap Ken Arok bisa datang lagi ke rumahnya. Ken Arok kemudian berjalan kaki ke rumah Tunggul Ametung. Sampai di rumah tersebut Ken Arok bertemu dengan Kebo Ijo. Dikatakan bahwa Akuwu Tunggul Ametung ingin menemui Ken Arok. Ingin tahu bagaimana pembicaraan yang dilakukan Ken Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe tersebut. Karena Kebo Ijo mengatakan pada Tunggul Ametung bahwa kemungkinan Dang Hyang Loh Gawe bisa setia kepada Tunggul Ametung dengan perantaraan Ken Arok. Sambil berbisik Kebo Ijo mengingatkan agar rasa tidak suka Ken Arok kepada Tunggul Ametung disimpannya, menyuruhnya menyadari bahwa bagaimanapun dia adalah prajuritnya Tunggul Ametung. Ken Arok mengiyakan, maka sore itu dia segera menghadap Tunggul Ametung. Saat bertemu dengan Akuwu Tunggul Ametung ditanyakan bagaimana pertemuan Ken Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe. Ken Arok menceritakan bahwa pertemuan itu biasa saja dan mengatakan bahwa Dang Hyang Loh Gawe baik kepada dirinya. Tunggul Ametung menjawab bahwa itu adalah peristiwa yang jarang terjadi. Karena dengan senopati Kebo Ijo saja Dang Hyang Loh Gawe tidak suka. Tunggul Ametung menyatakan bahwa dia mendapat laporan kalau Dang Hyang Loh Gawe kemungkinan akan berubah menjadi setia kepada dirinya. Dijabarkan bahwa kalau sampai terjadi, maka itu adalah kondisi yang luar biasa bagus. Mengingat murid Dang Hyang Loh Gawe itu hampir separuh dari penduduk Tumapal. Kalau sampai mereka memberontak, bisa membahayakan posisinya. Tunggul Ametung memerintahkan Ken Arok untuk ke rumah Dang Hyang Loh Gawe setiap hari, sambil mengawasi. Juga berusaha menjalin hubungan yang baik agar Dang Hyang Loh Gawe bisa setia dengan Tunggul Ametung dan mendukungnya. Ken Arok menjawab dengan mengiyakan. Menyanggupi apapun perintah dari pucuk pimpinan tertingginya, yaitu Akuwu Tunggul Ametung. Waktu sudah mulai malam, Ken Arok dipersilahkan untuk kembali ke barak prajurit dan beristirahat. Besok pagi dia harus ke rumah Dang Hyang Loh Gawe lagi. Ken Arok mengaturkan sembah dan berpamitan kepada Tunggul Ametung. Malam itu tidur Ken Arok masih belum nyenyak juga. Dia masih memikirkan Ken Dedes yang disekap oleh Akuwu Tunggul Ametung. Tapi akhirnya dia tidur juga terbuai oleh kesenyapan kegelapan. Pagi hari Ken Arok bangun. Kemudian mengatakan pada Senopati Kebo Ijo bahwa dia diperintahkan oleh Akuwu Tunggul Ametung untuk menemui Dang Hyang Loh Gawe setiap hari. Kebo Ijo mempersilahkan. Karena itu memang perintah atasannya. Maka berangkatlah Ken Arok menuju rumah Dang Hyang Loh Gawe, dia berjalan kaki. Ketika sampai di rumah Dang Hyang Loh Gawe, beliau pun tersenyum melihat kedatangan Ken Arok sendirian. Beliau sudah mengira bahwa Ken Arok akan datang lagi. Ken Arok mengatakan bahwa dia memang diperintah oleh Tunggul Ametung untuk menemui Dang Hyang Loh Gawe. Dikatakan bahwa Dang Hyang Loh Gawe tidak suka dengan Senopati Kebo Ijo. Dang Hyang Loh Gawe tertawa. Dia memang tidak suka dengan Kebo Ijo karena dia tahu siapa Kebo Ijo.
sedangkan Ken Arok baru mengenalnya. Kebo Ijo itu memang setia kawan, dan juga lucu karena sering pamer, tapi ada sisi buruk lainnya. Dang Hyang Loh Gawe mengatakan bahwa sebaiknya Ken Arok menemui anak dan istri Kebo Ijo di dekat pasar. Silahkan menanyakan bagaimana sifat Kebo Ijo itu kepada anaknya yang bernama Mahisa Randi. Tanyalah apapun soal Kebo Ijo agar Ken Arok paham kenapa Dang Hyang Loh Gawe tidak suka dengan Kebo Ijo. Bahkan Dang Hyang Loh Gawe memerintahkan saat ini juga Ken Arok dipersilahkan menemui Mahisa Randi saja. Hari ini dia tidak perlu mengadakan perbincangan di rumah Dang Hyang Loh Gawe. Besok saja ketika sudah paham siapa Kebo Ijo itu dipersilahkan dia datang lagi menemui Dang Hyang Loh Gawe. Maka berpamitanlah Ken Arok kepada Dang Hyang Loh Gawe. Dia berjalan ke arah timur menuju pasar. Pasar Kadipaten Tumapel terlihat agak sepi. Dia kemudian bertanya kepada orang mengenai tempat dari Mahisa Randi. Ditunjukkanlah tempatnya yang ada di seberang pohon beringin. Ken Arok kemudian berjalan menuju rumah tersebut. Di situ Ken Arok melihat pemuda lusuh yang sedang menjual kain, kelihatannya sedang sepi pembeli. Maka Ken Arok mendatangi Mahisa Randi, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah bawahan dari ayahnya Kebo Ijo. Terlihat Mahisa Randi tidak senang, menanyakan pada Ken Arok ada masalah apa lagi dengan ayahnya. Ken Arok menjawab bahwa tidak ada masalah apa-apa, dia hanya ingin tahu kondisi keluarga Senopati Kebo Ijo. Mahisa Randi mengatakan demikianlah kondisi keluarga Kebo Ijo. Anak dan istrinya miskin karena hartanya dihabiskan oleh Kebo Ijo. Ibu dari Mahisa Randi di rumah sering dipukuli oleh Kebo Ijo untuk meminta uang hasil berjualan kain. Kadang untuk makan saja masih kurang, tapi uang itu tetap diminta Kebo Ijo untuk membeli barang-barang mahal yang tujuannya dipakai untuk pamer. Ken Arok terkejut mengetahui keluarga Kebo Ijo yang kondisinya jauh berbeda dengan penampilannya sebagai senopati. Kemewahannya yang dipamerkan itu ternyata didapatkan dari memeras anak dan istrinya yang berjualan kain di pasar. Mahisa Randi mengatakan bahwa gaji ayahnya sebagai senopati yang tidak pernah naik pangkat itu kecil. Bagaimana dia bisa selalu pamer barang-barang mewah seperti cincin, kalung dan senjata? Barang-barang tersebut didapat dari memeras dia dengan ibunya. Walaupun Kebo Ijo itu ayah kandungnya, sebenarnya Mahisa Randi ingin ayahnya itu mati saja, agar dia dan ibunya tidak menderita lagi. Ken Arok tertegun mendengar kisah Mahisa Randi. Dia menyatakan bahwa dirinya ikut bersedih mendengar kisah Mahisa Randi. Mahisa Randi melanjutkan pembicaraannya, bahwa terkadang dengan sembunyi-sembunyi itu dia datang ke rumah Dang Hyang Loh Gawe untuk meminta makanan, karena di rumah sudah tidak ada lagi yang dimakan. Dang Hyang Loh Gawe adalah orang baik hati dan selalu memberi makanan kalau dia datang ke rumahnya. Ken Arok kembali tertegun mendengar kisah itu. Dia menjadi paham bahwa Dang Hyang Loh Gawe ternyata bukan hanya waskita dan bijaksana, beliau juga seorang yang dermawan. Ken Arok menanyakan sudah berapa lama peristiwa ini terjadi. Maka Mahisa Randi menjelaskan bahwa hal ini terjadi sudah sejak dia masih kecil. Semenjak Kebo Ijo itu tidak pernah naik pangkat, kondisi keuangannya menjadi sedikit. Kebo Ijo pun mencari hal lain yang membuatnya bangga, yaitu dengan pamer barang-barang bagus ke teman-temannya. Jadi sudah puluhan tahun Mahisa Randi itu selalu sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Dang Hyang Loh Gawe untuk meminta makanan. Setiap dia datang meminta makanan tidak pernah ditolak oleh Dang Hyang Loh Gawe, selalu saja dicarikan dan dibelikan makanan untuk dia dan ibunya. Ken Arok menyimak terus penjelasan Mahisa Randi. Kekagumannya pada Dang Hyang Loh Gawe bertambah.
Bagaimana seorang pandita yang sudah waskita dan banyak murid itu bisa memiliki rasa welas asih tinggi. Hingga selama puluhan tahun dengan kedermawanannya itu memberi makanan pada orang yang membutuhkan tanpa pernah bosan. Ken Arok kemudian berbicara banyak kepada Mahisa Randi, menasehatinya agar bisa legawa menerima situasi yang sekarang sedang terjadi. Ken Arok meyakinkan bahwa Hyang Agung Jagat Pramudito akan memahami masalah tersebut dan menyelesaikannya. Dia berharap dagangan kain dari Mahisa Randi bisa laris banyak pembeli, dan berharap agar masalah yang ditimbulkan Kebo Ijo pada diri dan ibunya bisa selesai dengan baik. Ken Arok menyatakan bahwa dia adalah prajurit baru yang dipercaya untuk selalu menemui Dang Hyang Loh Gawe. Ken Arok menjelaskan bahwa dia belajar ilmu spiritual dan kebijaksanaan yang dimiliki Dang Hyang Loh Gawe. Mahisa Randi pun senang mendengar Ken Arok belajar dari Dang Hyang Loh Gawe. Dia mengucapkan terima kasih bahwa Ken Arok sudah mengunjunginya. Perbincangan berlangsung lama, di mana pada intinya Ken Arok menghibur Mahisa Randi agar tetap legawa dengan kondisi yang sekarang sedang menderanya. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Ken Arok berpamitan kepada Mahisa Randi untuk pulang kembali ke rumah Akuwu Tunggul Ametung. Mahisa Randi mempersilahkan dan mengatakan jika suatu saat Ken Arok ingin singgah di tempatnya dikatakan agar jangan segan-segan juga. Mahisa Randi senang bertemu dengan Ken Arok yang baik hati. Sore itu burung-burung masih berkicau, mengiringi perjalanan Ken Arok menuju rumah Tunggul Ametung. Sampai di rumah Tunggul Ametung itu waktu sudah menjelang malam. Ken Arok menuju ke barak prajurit untuk beristirahat. Lereng timur Gunung Kawi yang hening menghantarkan tidur Ken Arok. Kali ini jiwanya sudah agak tenang, walau pikirannya tetap berputar terus untuk mencari cara yang bagaimana agar bisa membebaskan Ken Dedes. Dia teringat akan wejangan Dang Hyang Loh Gawe, agar tetap selalu menjaga diri untuk tetap berbuat dharma. Nanti Hyang Jagatnoto yang akan menunjukkan jalan terbaik itu bagaimana. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.